Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, berikut adalah tugas diskusi pada topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami beranggotakan Ratnasari, Siti Alfiana Azizah, Isma Atikah, Dia Ayu Wijayanti, dan Muhammad Ali Rifan Fauzi. Kelompok kami akan menyajikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi konten. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, aspek-aspek pembelajaran diferensiasi. Yang kedua adalah pengertian diferensiasi konten. Yang ketiga, tips berdiferensiasi konten. Dan yang terakhir adalah ilustrasi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan dari peserta didik masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 4 aspek yang ada dalam kendali atau kontrol guru, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan, atau iklim belajar di dalam kelas. Konten sendiri adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau materi yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Sedangkan proses adalah kegiatan bermakna yang dilakukan peserta didik di kelas, di mana pada pelaksanaannya peserta didik diberikan penilaian kualitatif berupa umpan balik mengenai aspek apa yang perlu diperbaiki. Kemudian, produk merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan kognitif, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran. Kemudian yang terakhir, lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Diferensiasi lingkungan belajar ini penting karena dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ali Rifan Fauzi. Baik, selanjutnya masih tentang diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian kontennya, yang mana dalam hal ini materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, siswa tidak sekedar dituntut memahami materi, namun pemahaman konsep yang dapat diterapkan. Pada proses pembelajaran, guru dapat melihat hasil pemahaman dari ranah pengetahuan saat memberikan evaluasi seperti ulangan formatif setelah pembelajaran pada capaian pembelajaran tertentu sudah dilakukan. Berikutnya, ada beberapa tips berdiferensiasi konten. Yang pertama yaitu pembelajaran yang kontekstual. Konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami setiap peserta didik. Tips yang kedua yaitu pembelajaran yang tidak to the point, yang mana dalam hal ini siswa lebih baik digiring untuk mengenal informasi terlebih dahulu, sehingga tidak langsung pada inti daripada pembelajaran tersebut. Tips yang ketiga yaitu mengingat materi besar. Tidak melupakan tema besar materi, seperti halnya ketika kita membahas tentang ekosistem, maka diupayakan ketika pembelajaran kita dapat juga membahas tentang materi-materi lain yang lebih luas. Tips yang keempat yaitu meningkatkan kolaborasi. Pembelajaran yang dapat menstimulasi inquiry dan juga percakapan untuk siswa yang mempelajari materi tersebut, sehingga hal ini dapat menstimulasi peserta didik dalam keaktifan belajar. Tips yang kelima yaitu apersepsi, yang mana yang sudah kita ketahui bersama
bahwa kegiatan yang dilakukan saat akan memulai kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik tidak terkesan kaget terhadap materi tersebut. Alangkah lebih baik ketika kita dapat melakukan suatu apersepsi, pengenalan awal terhadap materi-materi sebelumnya, sehingga peserta didik juga dapat menyambungkan antara materi yang satu dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, tips ke-6 atau yang terakhir yaitu mudah dipahami dan juga interaktif. Buat pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaktif dan juga beberapa metode pembelajaran yang lebih mengedepankan eksperimen. Saya kira itu 6 tips dari berdiferensiasi konten. Berikutnya adalah ilustrasi materi ekosistem yang mana akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Tiwi. Silahkan. Ilustrasi yang dapat diberikan ialah dengan pemberian perlakuan dalam berdiferensiasi konten. Terdapat 3 perlakuan dan juga terdapat aspek-aspek yang teridentifikasi. Untuk perlakuan pertama ialah pemberian pretest dan penggunaan media gambar ilustrasi komponen ekosistem darat dalam melakukan apersepsi terhadap peserta didik dengan materi pembelajaran. Aspek yang teridentifikasi pada perlakuan pertama ialah gaya belajar, kesiapan belajar, dan juga minat belajar. Untuk perlakuan kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencatat, merekam, atau memvisualisasikan tipe-tipe interaksi antar komponen biotik. Di sini, aspek yang teridentifikasi ialah gaya belajar dan juga minat belajar. Lalu untuk perlakuan yang ketiga ialah mengaktualisasi skema pola interaksi antar komponen biotik menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan berupa mind mapping, gambar, maupun video ilustrasi. Untuk aspek yang teridentifikasi ialah gaya belajar dan juga minat belajar. Untuk lebih detailnya, kami mempersiapkan bagan yang digunakan ataupun untuk mempermudah dalam mengidentifikasi perlakuan dalam berdiferensiasi konten. Untuk yang pertama ialah materi komponen-komponen ekosistem. Perlakuan yang diberikan yaitu pretest dan penggunaan media gambar ilustrasi komponen ekosistem darat dalam melakukan apersepsi terhadap peserta didik dengan materi pembelajaran. Di sini yang teridentifikasi ialah gaya belajar pada aspek visual, kesiapan belajar, dan juga minat belajar. Lalu, materi yang kedua ialah menjelaskan tipe-tipe interaksi antar komponen biotik. Dengan perlakuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencatat, merekam, atau memvisualisasikan tipe-tipe interaksi antar komponen biotik. Dan yang teridentifikasi ialah gaya belajar baik aspek visual, auditori, maupun kinestetik, serta minat belajar. Lalu materi ketiga, menggambar skema pola interaksi antar komponen biotik menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perlakuan yang diberikan ialah mengaktualisasi skema pola interaksi antar komponen biotik menjadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan berupa mind mapping, gambar maupun video ilustrasi. Diferensiasi konten yang teridentifikasi ialah gaya belajar baik aspek visual, auditori maupun kinestetik. Selanjutnya ialah diferensiasi gaya belajar. Dengan definisi, preferensi belajar adalah kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa dalam memproses apa yang harus dipelajari. Pada diferensiasi gaya belajar, terdapat jenis yaitu terdiri dari gaya belajar, kecerdasan, dan juga preferensi lingkungan. Selanjutnya, untuk preferensi lingkungan sendiri melibatkan kondisi di mana siswa belajar yang terbaik. Karena ada siswa yang lebih suka diam dalam bekerja, yang lain lebih suka bersuara, ada siswa yang lebih suka lingkungan yang terstruktur dan terang, dan yang lain lebih suka santai di sudut dengan pencahayaan yang tenang. Apa sih kesiapan belajar?
Kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru, sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, serta mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Tujuan dari kesiapan belajar sendiri merupakan untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar, untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Cara menentukan kesiapan siswa pada suatu konsep dengan guru melakukan asesmen, yang mana guru bisa memberikan sebuah pra-asesmen singkat untuk menentukan apa yang dipahami siswa tentang topik tersebut dan mengamati siswa ketika menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Guru juga bisa bertanya tentang apa yang diketahui oleh siswa. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Menurut Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Pada saat mengajar, dapat menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid, akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di dalam kelas. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut mewakili beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Yuk kita bahas 6 perspektif dari beberapa contoh perspektif yang terdapat dalam equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Tombol yang pertama bersifat mendasar dan bersifat transformatif. Nah, saat murid dihadapkan pada sebuah ide yang baru yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Mereka juga perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Selain itu, mereka juga membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas-tugas yang bersifat mendasar serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Sebaliknya, saat murid dihadapkan pada ide-ide yang telah mereka kuasai dan pahami, tentunya mereka membutuhkan informasi yang lebih rinci dari ide tersebut. Mereka perlu melihat bagaimana ide tersebut berhubungan dengan ide-ide lain untuk menciptakan pemikiran baru. Kondisi seperti itu membutuhkan bahan dan tugas yang lebih bersifat transformatif. Tombol kedua yakni tombol konkret dan abstrak, yang mana di lain kesempatan guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan perlu belajar konkret atau sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Tombol ketiga yakni sederhana dan kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada satu waktu. Tombol keempat yakni terstruktur dan open-ended. Mereka kadang-kadang perlu menyelesaikan tugas yang ditata dengan cukup baik untuk mereka, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat, namun di waktu lain mereka mungkin siap menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Tombol kelima, tergantung dan mandiri. Nah, walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar, berpikir, dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin semua orang akan lebih cepat bertambah tingginya daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandiriannya lebih awal daripada yang lain. Tombol yang keenam yakni lambat dan cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang lebih baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain. Jadi, perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Nah, hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Dapat diketahui terlebih dahulu, definisi minat belajar itu sendiri yaitu salah satu motivator penting bagi murid
untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tujuannya yaitu dengan mengenali minat siswa, guru dapat merencanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Pangkuan terhadap minat siswa dapat memacu motivasi mereka untuk terus belajar. Nah, kemudian caranya yaitu dengan menentukan minat siswa yang relatif mudah. Pertanyaan diberikan dengan kuesioner, survei, mengajukan pertanyaan, dan menerima siswa untuk menghubungkan minat mereka dengan suatu topik studi. Jadi, untuk ilustrasinya seperti ini. Guru bisa membuat kuesioner atau survei untuk melakukan sebuah pertanyaan tentang materi yang diterapkan, misalkan materi ekosistem. Jadi bisa dijelaskan dengan kuesioner atau bisa diketahui dari survei atau kuesioner menggunakan pertanyaan. Apa sajakah komponen-komponen ekosistem itu? Kemudian apakah mereka mengetahui baik dari segi pengertian ataupun dari komponen ataupun dari rantai makanannya. Kemudian mereka akan memadukan antara minat yang mereka gemari. Kurang selebihnya untuk penjelasan diferensiasi konten berdasarkan minat belajar itu sendiri cukup, dan terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.